diberkati Tuhan. Amin ya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena kita ini anaknya Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa hari ini adalah sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita buka hati kita, segenap hidup kita, kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata, kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kemana kami dapat lari dari panggilan-Mu yang kudus dalam setiap hidup kami? Hari ini umat-Mu bersama-sama berkumpul untuk menaikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Biar pagi ini roh kami disegarkan. Biar pagi ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar pagi ini ada sukacita, damai sejahtera. Bahkan ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Luar biasa. Ini setiap kami Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Hallelujah.
bahwa Tuhan selalu baik di dalam setiap season hidup kita. Di dalam keadaan apapun, Dia ada di sana. Jangan pernah sendiri. Dan biarlah selama hidup kita, biar kita selalu bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Biar apapun itu, Dia Tuhan yang sangat manis.
Boleh bangkit berdiri. Tuhan suka umatnya menyembah. Tuhan suka umatnya memuji. Tuhan suka. Oh, kepadamu, kepadamu. Amin Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Mari semarahkan tempat ini. Angkat dua tanganmu, katakan inilah. Inilah yang jadi buat buat Tuhan. Oh haleluya. Tuhan suka umatnya menyembah. Oh nyanyian pujian. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Yes. Haleluya. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka. Biar musik menyembah Tuhan. Semua buka suara, agungkan Dia. Orang bakana labasakana labasakana. Tuhan suka umatnya menyembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Agungkan Dia, muliakan Dia. Nyanyian pujian pengagungan. Nyanyian pujian pengagungan. Hanya bagimu Tuhan. Dari tempat ini kami menyembah-Mu. Buka suaramu, pejamkan matamu, angkat tanganmu bagi Dia, sembah Dia. Oh, oh kami bersuka Tuhan, kami bersuka. Biarlah manis Kau dengar pujian kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Katakan inilah yang kuredul. Kepadamu. Biarlah manis Kau dengar. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Katamu. Tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak. Kami bersyukur hari yang baik, hari yang indah. Di minggu yang ketiga di bulan ini kami dibawa Tuhan kembali menikmati kasih dan kebaikan-Mu yang luar biasa. Hari ini layak kami celebrate untuk semua pertolongan-Mu, semua
semua karya-Mu yang hebat dan luar biasa. Menuntun hari-hari hidup kami, bahkan kami bisa bersaksi, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baik dan indah ini. Terima kasih untuk fellowship ini, untuk ibadah hari ini, gereja di mana kami bisa memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami percaya manis Kau dengar setiap pujian umat-Mu. Sebab nyanyian, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan dan bagi Tuhan saja. Terima kasih untuk waktu ini kami sediakan hati kami untuk sabda firman. Kami sadar, sungguh sangat sadar, manusia jasmani kami butuh nasi, tapi manusia rohani kami butuh firman-Mu. Beri kami firman-Mu, kami rindu makanan dari surga itu mengambil tempat di setiap hati kami. Bukan saja jasmani kami sehat, rohani kami pun kian hari kian bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Urapilah hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Pakailah dia dengan manusia yang terbatas ini, pakailah menjadi alat-Mu yang hebat dan luar biasa. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berfirman dan berkata-katalah, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Beri tepuk tangan yang baik, luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, Tuhan sangat suka, sangat senang ketika umatnya memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Karena ada banyak hal untuk kita bisa menyukakan hati Tuhan, tapi dengan persembahan bibir lidah kita, saya yakin Tuhan sangat suka akan pujian setiap umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, apa berita yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu, tiba-tiba dapat berita yang sangat menggemparkan, yaitu bahwa dia berhasil menjadi trending nomor 1 di 30 negara. Di 30 negara, apa yang dihadirkan di American Got Talent oleh Putri Aryani telah hadir di 30 negara menjadi trending dan kemudian menjadi viral di mana-mana. Tentu kita pun menyaksikan video itu bukan hanya bicara nasionalis, tetapi juga kita menyadari secara manusia bagaimana luar biasa penampilan dan serta audiens yang hadir pada waktu itu. Sangat tersentuh dengan kehadiran anak remaja ini. Anak baru berumur 17 tahun, perempuan, cacat, disabilitas, tapi telah menggoncangkan Amerika dengan karya yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu, yang menariknya adalah tiba-tiba sekarang dia sudah berada di istana presiden. Wow! Pak Jokowi mengundang dia, lalu kemudian dikatakan dalam news ini, Presiden Jokowi beri sapu untuk Putri Aryani. Dan tahukah Bapak Ibu, bukan hanya berhenti di situ saja. Beberapa file-file dinyatakan dia dapat beasiswa Indonesia Maju dari Menteri Pendidikan, Ristek, dan kemudian dia memperolehnya itu. Dan tentu Bapak Ibu, bukan saja seorang Putri Aryani, ada juga seorang pengamen yang menyanyi hanya dengan sebuah lagu Ojo Dibanding-bandingkan ini, tiba-tiba pun jadi viral pada tahun 2022. Dan kemudian dari jalanan diangkat, akhirnya bisa membuat istana menjadi heboh. Luar biasa. Pertanyaannya adalah, namun apakah mereka yang berbuat ini kenapa sampai mempengaruhi istana? Pertanyaannya, apakah istana tujuan mereka sejak awalnya? Jawabnya tentu tidak. Mereka nggak pernah kepikir akan hal ini. Mereka nggak pernah kepikir ada Presiden Jokowi mengundang langsung dan dia hadir di sana. Mereka orang biasa, hanya punya cita-cita kecil. Yang satu lahir di Banyuwangi, satu lahir di Riau. Mereka hanya dari pulau, mereka hanya dari pinggiran sana. Tapi tiba-tiba hadir dan bisa ada di istana. Bahkan juga katanya akan tampil di Amerika kembali karena sudah mendapatkan Golden Buzzer. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang saya mau katakan adalah sepertinya kecil, tapi telah mempengaruhi dunia. Sama halnya apa yang dibuat oleh wanita ini. Hanya dia memberi persembahan, dan persembahan itu 2 peser, tapi telah mempengaruhi hati Tuhan untuk tertarik melihat persembahan itu, sampai memberi komentar serta penilaian untuk apa yang diperbuat wanita ini. Wanita ini hanya seorang janda
Bahkan dikatakan oleh Alkitab janda miskin. Bicara sudah janda itu sudah bicara tentang satu keadaan kehidupan yang kurang daripada yang lain. Dan dikategorikan langsung cuma janda miskin. Dan kemudian dia punya hanya uang 2 peser. Penuh dengan kekurangan. Tapi apa yang menarik? Yesus tertarik dengan persembahannya. Sampai Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, bukan semakin sedikit semakin Tuhan tertarik. Bukan semakin kecil semakin Tuhan tertarik. Bukan semakin gak ngasih apa-apa semakin Tuhan tertarik. Jangan salah nafsiran. Tetapi Tuhan melihat beberapa poin yang akan kita bicarakan pada hari ini. Poin saya yang pertama Bapak Ibu, wanita ini memberi. Dan Tuhan Yesus memperhatikan, melihat dan menilai. Ini satu berita baik buat kita Bapak Ibu. Berita baik apa? Bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Kadang-kadang di waktu gereja lama, gereja tua kita, persembahan kita itu diumumkan di gereja. Bahkan ditaruh di screen. Senang, itulah mereka punya aturan. Di gereja kita ini tidak ada aturan yang demikian. Tapi saya mau katakan satu statement saya buat Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu berikan, persembahkan, kerjakan dengan Tuhan melihat, Tuhan menilai, dan Tuhan memperhatikan. Katakan amin. Sekalipun manusia mungkin tidak mempedulikannya, ada mungkin pemimpin gereja tidak memperhatikannya serta kurang mengapresiasi. Berita baik hari ini bahwa Tuhan melihat apa yang kau kerjakan. Tidak ada yang terlalu kecil sehingga Tuhan tidak bisa lihat. Tidak ada yang terlalu sedikit sehingga Tuhan tidak perhatikan. Bersyukurnya kita, Tuhan bukan cuma ada di sorga, tapi Tuhan mau peduli apa yang kau kerjakan, sekecil apapun. Benar kata kita Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Makanya kalau kerja sesuatu sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Karena apa yang kamu kerjakan itu mempengaruhi sorga. Putri Aryani gak pernah kepikir bahwa pekerjaannya cuma nyanyi, mempengaruhi istana. Seorang pengamen hanya bawa gitar butut, nyanyi aja dibanding-bandingkan, tiba-tiba bisa mempengaruhi istana dan duta besar ikut menari bersama dengan lagu dangdut itu. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kau kerjakan, sekecil apapun itu, kerjakanlah dengan sungguh hati, segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ibaratnya kau menyapulah yang sungguh-sungguh. Ibarat engkau mencucilah yang terbaik. Jangan-jangan suatu one day Tuhan bisa pakai hidupmu untuk sesuatu yang gak pernah kau pikirkan. Yang jelas bukan istana tujuan mereka dua, tapi apa yang mereka kerjakan telah mempengaruhi hidup orang lain sehingga dia layak dan mereka layak diapresiasi. Wanita ini memberi gak banyak, tapi telah menggugah hati Tuhan karena dia memberi dari seluruh nafkah yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yudas berkata pemborosan apa yang dibuat wanita ini. Tapi Yesus mengapresiasi dan berkata, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanmu. Aku datang kau tidak basuh kakiku, aku datang kau tidak layani aku sebagaimana raja. Tapi lihat apa yang dibuat wanita ini. Mulutmu berkata pemborosan, mulutmu berkata sia-sia, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbagai tuduhan kadang-kadang melemahkan iman kita. Orang berkata ibadah itu buang-buang waktu. Betulkah ibadah itu buang-buang waktu? Salah. Dia yang ngomong itu belum tahu apa artinya ibadah. Ibadah itu sungguh itu menginspirasi, menggairahkan. Saya percaya kalau kita hadir di sini, sungguh karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita di ibadah ini. Sekalipun biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu yang menyentuh hati dan hidup kita. Katakan amin. Saya yakin kedewasaan itu satu proses. Dulu Bapak Ibu mungkin sama seperti saya, datang ke gereja biasa-biasa, baju biasa-biasa. Tapi sekarang ini adalah kita semakin sungguh-sungguh. Seperti kalau tidak ke gereja, seperti pusing kepala ini.
Kalau nggak kebaktian minggu, sepertinya kita bilang ada sesuatu yang kurang. Kayak ayam mau bertelur. Gua salah apa? Kok nggak kena ini, nggak kena ini? Tahu-tahu apa? Bolos kebaktian minggu yang lalu. Kok ada perasaan itu? Untuk kita katakan ibadah di dalam Tuhan, sekalipun cuma 1,5 jam, 2 jam, tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang baik. Orang berkata yang kedua, oh sia-sia berbuat baik. Ngapain kita buat baik? Kalau kita buat baik, orang itu mah naik kepalanya, bahkan naik ke atas, injak kita malah kakinya. Saya mau katakan, perbuatan baikmu itu tidak sia-sia. Kalaupun mungkin dia tidak menghargai engkau, ingat, one day apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Kadang-kadang kita kasih orang, kita salam orang, kita perhatikan dia berusaha malah curiga dengan kita. Tapi saya mau katakan, perbuatan baikmu dalam Tuhan, dengar, tidak ada yang sia-sia. Teruslah kerjakan yang baik itu. Kenapa? Karena yang baik itu suatu kelak nanti. Ingat, suatu kelak nanti. Si Ojo dibanding-bandingkan itu cuma ngambil gitar butut, cuma nyanyi lagu pun yang belum masuk ke dapur rekaman. Lalu kemudian gak berpikir dia ada artis, ada produser yang melihat dan mendengarnya. Lalu kemudian menariknya dan bawa ke dapur rekaman. Bumi berubah nasibnya. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kau kerjakan, kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Amin. Yang ketiga, saya mengerti kalau Tuhan baik, mengapa nasibmu tidak berubah, kata orang. Kawan-kawan, mungkin engkau besok lihat saya hari ini, tapi enggak tahu aku 5 tahun, 10 tahun akan datang saya seperti apa. Orang bilang, oh kamu buat baik, lalu kemudian nasibmu gak berubah. Lo ngapain lo nyari Tuhan? Hidupmu masih gini-gini aja, rumah masih kontrakan. Oh kamu masih struggle dengan finance. Katakan kepada dia, katakan kepada dirimu, dengar, kita melayani Tuhan. Amen. Yang ada di waktunya, di agendanya, kita akan melihat bahwa Tuhan akan buktikan diri orang benarnya, tidak akan pernah ditinggalkannya. Amin. Kadang orang benar itu jatuh, kata Alkitab, benar. Tapi dengar, Alkitab mencatat begini, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Karena apa? Tangan Tuhan yang menopangnya. Haleluya! Tangan Tuhan yang menopangnya. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan yang melindungi, menjaga kita, saya harus katakan, we are nothing, kita tidak jadi siapa-siapa. Tapi karena tangan Tuhanlah yang ada di hidup kita, yang membuat akhirnya kita mengerti, sungguh Tuhan, kalau bukan Engkau, aku tidak ada hari ini. Sedikit saya buka kesaksian minggu yang lalu, saya bersaksi tentang orang Jepang. Rupanya Pak Sony pernah tinggal di Jepang dan cerita kesaksian ini, dan saya tahu ini kesaksian pernah diceritakan kepada orang lain. Dia bilang suatu ketika dia tidak ada transport, hilang di satu tempat yang tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Entah mengapalah ada mobil yang berhenti, membawa dia kembali, menuntun dia. Sampai akhirnya, kalau bisa sampai hari ini, tangan Tuhan telah memakai seseorang untuk akhirnya dipakai menolong dan memulihkan dan menyelamatkan setiap hidup kita. Sangat tepat. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apa hari ini. Tetaplah setia, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu yang baik. Amsal 15 ayat 3. Baca bersama 1-3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi. Kerjakan yang terbaik, kerjakan yang segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Suatu kelak kau akan dapat rewardnya. Amin. Yang kedua, wanita ini memberi lebih banyak dari yang lain. Muncul pertanyaan, kok 2 peser 1 duit itu lebih banyak? Itu memang gak ada nilainya. Menurut referensi dikatakan 2 peser itu secara harfiah adalah lepton yang tipis, yang nilainya hanya sangat kecil. 1/24, 1/96 dari 1 dinar. Lalu kemudian itu adalah koin tembaga Yahudi yang paling tidak berharga. Tapi mengapa lebih banyak diberi wanita ini?
ayat yang kuning ini bilang, karena dia memberi apa? Semua yang ada padanya, yakni seluruh nafkahnya. Mungkin buat Bapak Ibu $100 itu gak seberapa karena Bapak Ibu masih punya 10.000. Tapi bagi seseorang yang punya cuma $50 atau $5, tapi cuma itu, dan saya harus katakan, yang $5 itu jauh lebih banyak dari $100. Karena itu seluruh nafkah hidupnya. Apa yang mau saya sampaikan di sini sangat sederhana, yaitu bahwa Roma 11 ayat 36, baca keras 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, katakan dari Dia. Semua katakan oleh Dia. Semua katakan kepada Dia. Wow, luar biasa. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Olehnya kitab Matius mencatat dengan bijak, kumpulkanlah hartamu di sorga, kumpulkanlah hartamu di Tuhan. Kau akan lihat, kalau kau kumpulkan hartamu di Tuhan, nengat dan karat tidak akan merusakkannya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang banyak istilah masalah sekarang yang sangat serius di Indonesia, pinjol, pinjaman online, dan itu sangat mengerikan. Ditipu. Oh, dunia ini dunia tipu-tipu sekarang. Seperti lagunya Yura. Dunia tipu-tipu. Awalnya dikasih, kamu punya kerjaan cuma subscribe, cuma di subscribe, dikasih setiap kali satu subscribe dikasih 1.000, 1.000, ditambah akumulasinya, tapi dibilang kau harus deposit dulu. Utang kiri, utang kanan, terlilit utang. Akhirnya habis uang kuliah, habis uang gaji, menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Apa yang dijanjikan cuma PHP, pengharapan palsu. Sedih. Karena apa? Ingat, Tuhan sudah menuntut kita, simpan hartamu di Tuhan, bukan di rentenir. Simpan hartamu di Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini ayat sudah jutaan tahun yang lalu disampaikan kepada kita, kepada orang benarnya, untuk selalu mengencourage supaya engkau tidak kecewa, tidak ada ketamakan. Simpan hartamu di Tuhan, maka kau akan lihat bahwa engkau tidak akan pernah digelisahkan oleh itu, kalaupun itu tidak ada dalam hidup. Alkitab mencatat telanjang kita datang, telanjang kita pulang. Gak bawa apa-apa, katakan gak bawa apa-apa. Semua katakan kosong. Gak bawa apa-apa, kosong, gak ada apa-apa. Pulang pun demikian. Jadi simpanlah hartamu di Tuhan, supaya tidak ada kekhawatiran yang mengganggu hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, wanita ini memberi untuk Tuhan melalui apa? Keuangan. Melayani Tuhan bukan selalu hanya pakai talenta, tapi dengan uang kita pun bisa melayani Tuhan. Saya buka fakta dengan Bapak Ibu. Gereja Karismatik Pentakosta itu mulai dari orang-orang full gospel fellowship businessman. Mereka ini bergerak begitu luar biasa, sehingga mulai dari Amerika, orang-orang kaya ini, orang-orang yang diberkati Tuhan ini, mungkin mereka bukan pengkhotbah, mereka nggak bisa menyanyi, bermain musik nggak bisa, tapi dengan uang mereka telah dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Gerakan karismatik, gerakan Pentakosta, gerakan Roh Kudus, gerakan pembaruan dimulai daripada orang-orang businessman fellowship ini. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, melayani Tuhan bukan cuma hanya dengan menyanyi, dengan talenta, dengan harta benda kau bisa melayani Tuhan. Dengan harta benda itu bisa mengongkosi misionaris. Dengan harta benda itu sumbanganmu bisa sampai ke daerah-daerah miskin dan orang lain bisa tertolong. Karena apa? Karena semua dari Dia, oleh Dia,
Dan bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, yang keempat terakhir, wanita ini memberi dengan kasih, yaitu pengorbanan. Tidak ada definisi lain daripada kasih selain yaitu pengorbanan. Mengapa saya katakan pengorbanan? Karena dia memberi. Dari mana? Dari kekurangannya. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa ada di keadaan ini, supaya Bapak Ibu mengalami sukacita memberi. Jangan memberi hanya saat kelimpahan. Semua orang bisa bikin. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Semua orang bisa bikin. Tapi belajar memberi dari kekurangan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberkati hidup. Kita memberi bukan meminta untung, tapi kita mau untuk di dalam semuanya itu kita katakan, Tuhan, semua darimu, olehmu, dan kepada Engkau. Bagi Tuhan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Minggu ini minggu kesaksian. Mungkin ada nanti beberapa orang yang bersaksi, termasuk mertua saya. Mertua saya mau pulang tanggal 21. Jadi sudah dipanjangkan tiketnya. Oh, luar biasa. Tahukah Bapak Ibu dipanjangkan tiketnya sampai panjang ke pintu. Karena katanya sekarang ini KTP udah nggak bisa dipanjangkan lagi. Betul. SIM juga nggak bisa dipanjangkan lagi. Jadi sudah cukup ukurannya segitu. Jangan dipanjangkan. Mertua saya ini sebenarnya pulangnya itu bukan bulan Juni, tapi bulan Mei. Tapi akhirnya ada berkat yang kemudian di-extend dan kemudian dia dipanjangkan lagi untuk tanggal 21. Wow, luar biasa, itu sangat senang, sukacita. Ada banyak pengalaman kesaksian, termasuk kesaksiannya naik ke atas gunung, naik ke atas lantai 4. Dan itu selalu peperangan rohani buat dia. Jadi di bawah Pak William doa sepadu. Oh Tuhan. Dia doa sepadu. Karena rumah kami tinggal itu lantai 4, maklum pendeta. Kenapa tinggi pendeta rumahnya? Supaya dia berdoa supaya lebih cepat. Kalau dia berdoa langsung sampai ke surga. Bapak Ibu masih di lantai 1. Tapi pendeta ini doa sudah sampai langsung ke atas. Nah, kalau mau naik ke atas, dia bergumul setengah mati. Dia bilang, oh Tuhan, maklum umur 73 tahun. Tiba-tiba katanya bisa di kepalanya itu kayak susah apa gitu. Saya mengerti, mungkin di usia itu saya pun agak susah mungkin pada waktu itu. Dan dia bergumul, apalagi musim dingin. Oh, luar biasa. Saya lihat udah kayak sarung buntelan gitu. Gimana tuh nggak baik ngomongin mertua. Pakai jaket ini nggak bisa Pak Jimmy. Pakai jaket ini nggak bisa. Terakhir apa? Pakai jaket tidur. Saya bilang, nah, jangan keluar pakai baju tidur. Malu. Biar dia orang bilang, mertua siapa itu? Dan yang luar biasanya, oh dia bertahan. Karena baru kali ini beliau di musim dingin. Biasanya enak gitu, apa. Ini tiba-tiba, wow. Makanya ke minggu yang lalu kita mau pergi lihat itu apa? Oh, Vivi. Mau naik apa tuh? Cruise. Tahu itu cruise? Oh, iya, saya mau peluk istri saya dari belakang. Tinggal saya bilang, you jump, I jump. Kamu melompat, aku pun melompat. Wah, sudah niatkan begitu kan. Maafin Tuhan. Jadi minggu yang lalu kita buru-buru pergi ke sana. Ramenya orang bukan main. Wih, dari ujung ke ujung bukan main saya pikir. Saya pikir ini jadi apa? Bahkan sepertinya ada pesta dahulu. Ada jualan barbecue apa semua, berasap semua. Udah berasap, aduh besar karaoke-nya, speakernya. Gede di sini, gede di sini, gede di sini, gede di sini.
Saya pikir lain kali saya bawa itu biar dia tahu saya jalan-jalan. Ojo dibanding-bandingkan. Saya jalan, saya pikir, wah, tahu-tahu Bapak Ibu, saya salah parkir. Parkirnya saya di mana? Parkirnya saya di Circle K. Ferinya, cruise-nya ada di Darling Harbor. Saya pikir-pikir kan waktu itu kan paling waf sana 1, 2, 3. Pernah saya lihat waktu itu dari jauh waktu ngantar penumpang. Jadi saya pikir itu cuma di Circle K waf. Tahu-tahu waf berikutnya di Darling Harbor. Sebab waf yang ada di Circle K itu biasanya ke Manly. Kalau waf yang di sana itu baru kemudian cruise-nya. Wah, saya pikir wafnya 9. Saya lihat ketemu nomor 7, saya senang hati. Saya lihat lagi, nggak ketemu lagi nomor 8. 9 nggak ketemu lagi. Tanya, dia bilang, excuse me, not here. See, 21 menit, kamu jalan kaki ke sana. Hah? Saya udah jalan kaki hampir 20 menit dan 20 menit lagi saya harus jalan kaki. Saya bilang sama anak saya, come on, mari kita jalan. Oh, dengan gayanya. Gak nyampe-nyampe, lewat the rock, lewat the crown, gak nyampe-nyampe. Saya lihat wafnya di sana, lari terus. Saya bilang, kamu ayo nak, kita jalan. Lari saya, lari. Luar biasa, saya pikir, kalau orang ambil foto, ini pendeta mana, ngejar jiwa mana. Dan nyampe di tempat, lalu tiba-tiba Daud dengan muka tidak berdosa dia bilang, Pak, cancel Pak. Cruise-nya cancel Pak, katanya. Langsung saya lemas. Udah lemas saya, dia tahu gembalanya sudah tidak berdaya. Semua datang bawa air dan roti. Seperti orang Majus membawa ketua Yesus. Dia bilang, Pak mau air, satu lagi buka plastik. Pak mau roti. Oh, Mama udah nggak larat lagi. Dia bilang kaki saya udah sakit katanya. Akhirnya tinggal di sana, saya balik ke sana, mau pulang lagi. Akhirnya minta brother Ahau, antarkan tolong. Udah nggak bisa lagi jalan kaki ke sana. Saya pikir dekat tahu-tahu. Jauhnya bukan main. Mungkin Mama nanti akan bisa bersaksi, rupanya berkat Tuhan sampai akhirnya tanggal 21 dia akan pulang. Nanti datang lagi Mak ke sini. Wah, jahitan masih banyak. Sangat senang dengan fellowship kita, dan beliau selalu ada waktu mau berdoa untuk kursi-kursi, berdoa untuk jiwa-jiwa, dan berdoa buat setiap Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu masih umur 73 tahun bisa terbang, satu kebahagiaan bagi kami anak-anak, dan senang juga bisa beliau terlibat dalam doa-doa di pelayanan kita. Jika Bapak Ibu mungkin ada bersaksi, silakan. Tapi sekali lagi saya katakan, wanita ini memberi dengan kasih, yaitu pengorbanan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kasih yang terbesar dari Yesus yang mau mati untuk saya dan saudara. Saya awali dengan Putri Aryani, dia tutup dengan Putri Aryani. Tiba-tiba dia ikut satu podcast dari seorang Rudy Salim. Rudy Salim ini siapa? Yang punya showroom bukan Lamborghini, Lamborghini. Dia cuma Lamborghini, kita punya Lamborghini. Kok Pak Greg tahu Lamborghini? Ya, saya dapat dari tamu. Ini kaya luar biasa. Kalau Raffi Ahmad beli mobil, pasti carinya Rudy Salim, termasuk Rolls Royce dia. Jadi kaya. Jadi undang ini si wanita ini. Tanya, menarik. Wow, dia bilang, sorry Putri, biasa orang yang saya bawa ke showroom ini, saya akan tunjukkan mobil yang mewah ini, dan pasti akan menarik hati mereka, katanya. Tapi kamu tidak bisa saya tunjukkan itu. Lalu Putri bilang, nggak ditunjukkan, kalau dikasih pasti menarik hati saya. Pintar jawabnya. Tapi ada satu pertanyaan yang sangat menyentuh hati saya ketika dia jawab. Apa usulan kamu, apa
encouragement kamu, apa motivasi kamu untuk orang-orang seperti kamu disabilitas? Lalu dia bilang begini, jawaban saya ada dua. Yang pertama, dia bilang, jangan pikir kita ini beda. Artinya, kamu itu unik, kamu itu istimewa. Jangan kamu pikir, oh aku ini orang punya kelemahan, aku ini punya kekurangan, aku ini gak bisa ini, gak bisa itu. No, kamu itu istimewa. Saya pikir-pikir betul juga. Ketika ditanya satu pertanyaan, dia bilang, siapa kira-kira yang paling mensupport hidupmu? Pertanyaan dia pun sangat jawaban dia pun sangat menyentuh saya. Dia bilang apa? Yang pertama yang paling menyentuh, mensupport diri saya adalah diri saya sendiri. Betul juga, kalau kita nggak semangati diri, orang mau ngomong 1000 kali, kalau sendiri kita bilang enggak juga. Yang paling pertama mensupport hidup kita adalah diri sendiri. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kau harus semangati diri. Amin. Amin. Orang boleh ngomong apa, tapi keputusan terakhir di tangan. Dan yang kedua katanya pasti orang tua saya. Selain Tuhan tentu. Yang kedua orang tua. Yang ketiga teman dan adik-adik saya. Tapi yang pertama yang paling mensupport saya adalah diri saya sendiri. Benar Bapak Ibu? Pulang dari gereja, lihat kaca, bilang kamu istimewa, kamu berharga, kamu bapak yang baik, kamu bukan bapak bajingan. Amin Bapak-bapak. Amin. Yang bilang pasti nggak bajingan. Karena apa? Kita harus semangati diri. Orang boleh ngomong apapun, orang boleh ngomong apapun, kembali keputusan di tangan. 10 kali bilang, lo nggak bisa, lo nggak bisa. Kalau kita bilang, saya bisa, pasti bisa. Haleluya. Amin. Amin. Makanya istri-istri jangan marahin suami terus. Kadang-kadang ada suami ini tahu di luar kayak singa, tapi kalau di dalam dia kayak kucing. Oh di luar kayak singa dia mah, kayak singa mau terkam orang gitu. Makanya dibilang kalau istri itu bisa bintang 7, suami bintang 5. Di atasnya jenderal, itu adalah istri jenderal. Makanya bapak-bapak, kau harus belajar semangati diri. Jangan kita anggap kalimat istri kita itu jadi hukuman, tapi anggaplah itu sebagai pembangkit semangat. Itu kita bilang, kamu berharga, kamu harus semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dokter bisa bilang apapun, tapi kalau hati saya gembira, penyakit bablasan ini. Haleluya. Amin. Bilang dengan sebelah, tetap semangat. Walaupun baru dimarahin ini. Dia bilang, jangan pikir kita beda, kita yang istimewa. Kita berharga. Ada potensi diri yang hebat di hidup kita. Dan yang kedua dia bilang, ini sangat menyentuh saya. Jangan menunggu kesempatan, namun belajar menciptakan kesempatan. Wow, jangan tunggu kesempatan, ciptakan kesempatan. Jangan bilang, oh saya nganggur, gak bisa kerja apa-apa. Jualan pisang goreng. Pisang goreng gak laku, jualan tahu. Tahu gak laku, jualan bubur. Bubur gak laku, jualan tempe. Tempe gak laku, jangan bilang jual diri, Tuhan marah dengan kita. Yang jelas kita harus semangat, jangan mudah
menyerah. Amin. Kalau kamu nggak bisa berdiri, merangkak. Nggak bisa merangkak, tiarap. Nggak bisa tiarap, terus harus sampai dengan lantai, nggak apa-apa. Yang jelas sekali-kali tidak mau mundur. Iring Tuhan begitu. Nggak bisa lari, nggak apa-apa, jalan. Jalan nggak bisa, merangkak. Merangkak nggak bisa, tiarap. Tiarap nggak bisa, terus sekali-kali tidak mau mundur. Kalau ada semangat itu, penyakit pun lari, masalah pun hilang. Karena apa? Dilihat seorang yang kuat dan mampu bertahan dalam hidup ini. Saya kagum dengan Bapak Ibu, di dingin-dingin masih mau datang ke gereja. Saya sangat kagum, respect. Karena apa? Kalian tidak dikalahkan oleh cuaca dingin. Dingin, pakai jaket tebal. Gak ada jaket tebal, jaket hujan gak apa-apa. Yang jelas aku harus kebaktian. Nanti jaketnya aku taruh di sana. Aku kebaktian. Saya kagum, respect. Saya tahu semakin kita ke kiri, ke barat, semakin dingin. Tapi Bapak Ibu semangat, puji Tuhan. Amin. 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 Makanya saya taruh 2 gambar ini. Baru didesain, print. Kalau kurang semangat, baca ayat itu. Sebelum foto, baca dulu ayatnya. Baru foto. Ada di depan juga saya taruh di sana welcome. Pak, kayaknya kurang tinggi Pak. Nanti kita order lagi. Kita bikin yang terbaik untuk Tuhan. Amin. 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 Sekali-kali jangan mundur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik. Jangan menunggu kesempatan, namun belajar menciptakan kesempatan. Tuhan Yesus berkata, karena hari ini